terpidana korupsi yang sudah berada di dalam lapas pun masih bisa bermanuver. Kami sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Komisioner Ombudsman Dominikus Dalu. Selamat malam Pak Dominikus. Selamat malam ya. Ya, ini kita agak bertanya terkait dengan temuan ya yang di sel selamat malam, Setia Mas. Novanto. Iya, Pak. Ini Setia Novanto kan menghuni di lapas nomor 2 dan 3 yang telah direnovasi menjadi 1. Lalu prosedur apa saja yang dilanggar sehingga narapidana tersebut bisa dikatakan menikmati fasilitas yang lebih mewah daripada terpidana lain? Ya, jadi Ombudsman pada tanggal 13 September ya, hari Kamis malam, kami melakukan sidak. Sidak ini sesuai dengan mandat Ombudsman RI, Undang-Undang 37 2008, kami bisa melakukan sidak pada tempat-tempat pelayanan publik dalam rangka untuk memperbaiki pelayanan publik. Baik. Nah pada tanggal 13 itu malam sebelumnya kami memang melakukan sidak di beberapa lapas dan rutan di wilayah Kota Bandung. Nah malam harinya kami melakukan sidak di Lapas Sukamiskin dan Lapas Perempuan. Baik. Ya, dari hasil temuan kami ini kan pasca OTT yang dilakukan KPK beberapa bulan lalu, memang sudah ada beberapa perbaikan. Misalnya Sawung ya, yang dulu dipersoalkan sekarang memang sudah nggak ada. Nah untuk itu kita sampaikan apresiasi kepada jajaran Lapas Sukamiskin ya. Nah tapi ada beberapa persoalan lain yang kita temukan yang kiranya segera ada perbaikan. Misalnya tadi kita juga sudah sampaikan dengan Kak Kanwil Hukum dan HAM di Bandung kemarin dalam pertemuan antara pimpinan kami Ibu Nini Rahayu dengan Pak Kak Kanwil. Nah itu kami sudah sampaikan ada beberapa temuan kami yang menjadi bahan untuk perbaikan lapas di Sukamiskin. Misalnya dalam sidak yang kami lakukan, kami menemukan ada kamar ruang tempat para warga binaan yang berbeda. Jadi Lapas Sukamiskin ini kan sudah ada standarnya. Jadi kamar di lantai 1 dengan di lantai 2 yang kami temukan di kamar 04 timur atas. Itu ada kondisi di mana berbeda dengan kamar lain di Lapas Sukamiskin. Nah itu yang kami minta supaya menjadi perhatian. Karena jangan sampai ada terjadi diskriminasi atau perbedaan perlakuan antara warga binaan. Baik. Kami akan coba memutar kembali tayangan seputar bagaimana kondisi kamar dari Setia Novanto ketika Najwa Shihab berkunjung ke Lapas Sukamiskin beberapa waktu lalu. Mungkin saat ini kita bisa tampilkan kembali dan Pak Dominikus mungkin bisa melihat seperti apa kondisi kamar pada saat itu. Assalamualaikum Bapak. Apa kabar Pak Setnov? Boleh? Ini kamar Bapak ya. Pak Dominikus, kalau Anda lihat kamar ini berbeda dengan kamar yang ditemukan oleh tim Ombudsman hari Jumat kemarin ya Pak? Ya, jadi berbeda Mas. Kondisi kamar ini berbeda dengan yang kami lakukan atau kami temukan pada hari Kamis malam kemarin. Baik, kalau Anda lihat dari kondisi kamar ini yang pada saat Najwa datang ke Lapas Sukamiskin, apakah kamar itu adalah kamar standar yang memang dihuni oleh narapidana kasus korupsi yang ada di sana seharusnya? Ya, jadi gini Mas, semua kamar atau ruang tahanan di Lapas Sukamiskin itu baik di lantai 1 maupun di lantai 2 itu semua standar. Tapi yang kami temukan khususnya di lantai 2 ya, di beberapa ruangan yang kami temukan termasuk di ruang 04 itu timur atas, memang ada beberapa fasilitas yang berbeda dengan ruangan yang lain, misalnya yang di lantai 1. Itu bisa dilihat dari misalnya fasilitas toilet, tempat tidur, luas ruangan. Nah ini yang kami minta jadi bahan perhatian pihak lapas supaya jangan sampai ada kesan
ada diskriminasi perlakuan bagi warga binaan. Karena kan mestinya semua warga binaan diperlakukan sama. Nah ini sebagai masukan kami supaya ada perbaikan. Ya, Pak Dominikus masih ingat tidak kamar nomor berapa sel di tempat yang di mana terdapat Setia Novanto pada saat tim sidak Ya itu hadir tadi di sana? saya sampaikan pemantauan kami kemarin pada saat sidak di kamar timur atas nomor 04, kamar 04. Kamar 04. Ya, Baik. jadi saya nggak tahu yang video yang ditampilkan ini pada sebelumnya oleh pihak Oleh Trans 7, Najwa. tapi yang kami oleh Najwa, tapi yang kami lakukan sidak kemarin di 04 timur atas memang terlihat berbeda ya fasilitas kamarnya dengan fasilitas di kamar lain di Lapas Sukamiskin. Nah itu sehingga kita sudah beri masukan juga kemarin hari Jumat pimpinan Ombudsman sampaikan kepada Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Jawa Barat supaya itu jadi perhatian atau atensi. Iya, Ya. Pak. Tapi secara umum kami apresiasi ya sudah ada perbaikan-perbaikan misalnya tadi yang soal sawungnya itu dulu yang dipersoalkan sekarang memang sudah bersih, sudah nggak ada. Kemudian tadi ya ada beberapa hal selain kamar begini Mas. Jadi waktu kami lakukan sidak di lapas perempuan itu perlakuannya sangat ketat ya. Jadi tamu yang masuk itu semua diperiksa, handphone ditinggalkan, jaket dikeluarkan, diperiksa betul. Tapi ketika kita lakukan sidak di Lapas Sukamiskin kondisi itu tidak ada, jadi semua boleh masuk ya, even kami petugas ya, tapi kita berharap kan nggak ada perlakuan yang berbeda, jadi itu sudah standar yang harus diterapkan di lapas atau rutan kita, apalagi Lapas Sukamiskin ini kan maksimum security. Baik, terima kasih Pak Dominikus Dalu, Ya, Komisioner terima Ombudsman untuk perbincangan pada malam hari ini terkait temuan Ombudsman ada terhadap kamar, sel, fasilitas di Lapas Sukamiskin pada hari Kamis malam kemarin. Selamat malam Bapak.